Nah, sekarang tentang nilai sin, cos, tan dalam 4 kuadran. Misalnya saya punya koordinat kartesius nih. Oke, koordinat kartesius. Nah, di sini kuadran 1 kan? Di sini kuadran 2, kuadran 3, sini kuadran 4. Nah, kalian juga pasti udah tahu kalau nilai sin kostan di kuadran 1 itu semuanya positif. Semuanya positif, all. Sedangkan di kuadran 2 itu hanya sinus yang bernilai positif nih. Di kuadran 3 tangen yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran 4 ini cos yang bernilai positif. Nah, ini ya di SMA sudah diajarin kan. Nah, sampai-sampai guru guru pernah kasih hafalan, dia bilang gini. A si tako. A itu all, si itu sin, ta itu tangan, ko itu kos. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa sampai ada sin ada yang positif, ada yang negatif? Kenapa sampai ada segitu? Jadi itu semua datang dari definisi koordinat kartesius sebenarnya. Nah, di koordinat kartesius ini kita kan tahu dari 0 ke kanan itu nilainya positif kan? 0 ke atas positif. Sedangkan 0 ke kiri apa? Negatif nih ke sana. Di bawah negatif. Ini sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu Y. Ingat ya, ingat 0 ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, di sini ini 0 derajat nih, 0 derajat. Di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Di sini berapa? 270 derajat. Kembali ke sini 360 derajat atau satu putaran. Nah, sekarang biar lebih rapi kita bikin lagi koordinat kartesiusnya. Oke. Nah. Nah, kalau kita mau bentuk sudut theta, nih, dia dari sini ke sini nih. Kan ini kan 0 derajat nih. Kalau bikin sudut theta ya ke atas kan, dia berlawanan arah jarum jam. Misalnya sin theta. Gitu. Nah, ini segitiga nih, segitiga. Nah, alas dari segitiga ini itu apa? Positif kan? Ini apa? Positif juga. Sedangkan sisi miringnya apa? Positif. Sisi miringnya dari segitiga siku-siku itu selalu positif. Kenapa? Karena gini. Misalnya saya punya segitiga siku-siku nih, segitiga siku-siku. Kan di sini 3, 4. Di sini berapa? Misalnya R. Berarti R sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan? Gitu. Berarti akar 9 plus 16 akar 25 gitu kan? R sama dengan 5 gitu. R-nya 5. Nah, sekarang andaikan alasnya negatif. Alasnya negatif. Kan gimana? Berarti dia negatif 3 kuadrat kan? Negatif 3 kuadrat gitu. Negatif 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Negatif 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. Akar 25 ya 5 gitu. Tetap dia positif 5. Nah, sekarang kalau min 4-nya yang positif, kalau tingginya yang positif, tingginya negatif nggak? Berarti itu kan sama dengan R sama dengan akar 3 kuadrat, alasnya positif ya. Ini min 4 kuadrat gitu kan. Ya, ujungnya kalau kalian itu akan dapat akar 25 sama dengan 5 gitu. Kalau kedua-duanya negatif ya sama aja sebenarnya. Ini kan berarti dia kalau kedua-duanya negatif ya, alas dan tingginya negatif, berarti min 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16, akar 25 ya sama dengan 5 juga. Oh, berarti ini sisi miring ini selalu positif gitu. Mau negatif atau positif, alas dan tingginya, sisi miringnya tetap positif gitu. Bisa ya? Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau sisi miring ini dia selalu positif. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau cari nilai sin konstan dengan tannya nih. Berarti sin theta itu sama dengan apa?
Depan per miring kan, depannya positif, miringnya positif. Hasilnya positif. Kalau cos theta samping per miring, sampingnya positif, miringnya positif juga, hasilnya pasti positif bagi positif, positif. Kalau tan depan per samping kan, tan theta itu depan per samping, depannya positif, sampingnya positif, sama dengan positif bagi positif, positif. Nah, itulah alasan kenapa di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif gitu. Nah, sekarang ini kan berarti ini kan 0 derajat nih. Ini 90 derajat. Ini 180 derajat, sedangkan ini 270 derajat. Ini 360 derajat atau 0 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin sudut di antara 180 derajat dan 90 derajat nih? Gimana? Kan sudutnya gini kan? Dia akan naik segini nih. Set. Gini kan? Ini sudut di antara 90 dan 180 derajat nih. Nah, terus segitiganya bagaimana? Segitiganya itu begini. Gitu. Ini misalnya sudutnya alfa deh, alfa. Gitu. Ingat ya, tingginya itu harus selalu tegak lurus dengan sumbu X. Bukan gini tegak lurus sumbu Y, atau bukan gini, miring. Jangan pernah gambar gini ya. Ini salah ya. Salah. Dia tingginya harus tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Nah, sekarang di sini dia apa ini? Ingat, dia dari 0 ke kiri itu dia negatif kan? Nah, ini tebalin dulu biar kelihatan garis tebal. Negatif kan? Ini apa? Positif, karena dia di atas sumbu X atau 0 derajat, atau dari 0 ke atas nih, positif. Sisi miringnya apa? Positif juga. Ingat, sisi miring itu mutlak positif. Selalu positif ya. Nah, sekarang sin alfa itu sama dengan apa? Depan per miring kan? Positif per positif sama dengan positif. Cos alfa sama dengan apa? Cos alfa itu kan samping per miring kan? Sampingnya negatif, miringnya positif. Negatif bagi positif berapa? Negatif. Nah, kalau sekarang tan alfa, depan per samping kan, depannya positif, sampingnya negatif. Positif bagi negatif? Negatif. Nah, jadi di kuadran 2 itu hanya sinus yang bernilai positif. Gitu.